Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Satria dari kelas 4B. Di sini saya akan membaca buku pemrograman web bab 1 tentang web arsitektur dan protokol jungle. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu di sini ada tentang evolution of the web dari read only the semantic ownership. Nah, sejarah web ini bukanlah sekedar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan informasi digital. Web 1.0 yang sering disebut sebagai era read-only web adalah masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Situs web ini dibangun juga menggunakan file HTML. Murni disimpan di server fisik, dan setiap kali pembaruan informasi, pengembang harus mengedit kode secara manual dan mengunggahnya ulang. Bayangkan ini seperti membaca koran cetek. Kamu bisa membaca beritanya, tapi kamu tidak bisa langsung berkomentar di kertas koran tersebut agar dibaca orang lain. Pergeseran paradigma mulai terjadi secara drastis dengan munculnya Web 2.0 sekitar pertengahan tahun 2000-an yang dikenal sebagai era Red Wide Web atau social web. Teknologi seperti Ajax atau Asynchronous JavaScript and XML menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data tanpa perlu memuat ulang sebuah pada seluruh halaman atau reload, menciptakan pengalaman yang jauh lebih mulus. Di era inilah lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana pengguna berubah peran dari sekadar konsumen pasif menjadi produsen konten atau konten kreator. Data tidak lagi hanya mengalir dari server ke klien, tetapi juga mengalir deras dari jutaan pengguna kembali ke server untuk diolah dan didistribusikan. Inilah fase di mana internet mulai terasa hidup, kolaboratif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sosial manusia modern pada saat ini. Namun, Web 2.0 ini memiliki cacat arsitektural yang fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrim pada segelintir perusahaan teknologi besar atau Big Tech. Sebagai respon terhadap isu privasi dan kepemilikan data ini, muncullah konsep Web 3.0 yang sering disebut sebagai Read Write on Web atau semantic web arsitektur. Ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi, seringkali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Tujuannya adalah menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna atau semantik dari data dan pengguna memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Meskipun dalam tahap adopsi awal dan penuh perdebatan, filosofi Web 3.0 ini memaksa kita berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya memegang kunci data kita. Di luar definisi kaku angka tersebut, tren web saat ini sebenarnya adalah memasuki fase hibrida yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Kita melihat pergeseran dari pencarian berbasis kata kunci (keyword-based search) sebagai pencarian berbasis maksud (intent-based search) yang ditenagai oleh Large Language Models (LLM). Aplikasi model modern tidak lagi hanya menampilkan data statis, tetapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasi secara real-time. Batas antara aplikasi native di ponsel dan di aplikasi web semakin kabur berkat teknologi Progressive Web APPS atau PWA yang memungkinkan web diakses secara offline. Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital. Nah, penting bagi seorang web arsitek untuk memahami bahwa setiap transisi versi web ini selalu didorong oleh kebutuhan akan skabilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Perubahan dari Web 1.0 ke 2.0 dipicu oleh kebutuhan manusia untuk bersosialisasi, sedangkan pergeseran ke arah Web 3.0 atau Web AI dipicu oleh kebutuhan atas kepercayaan trust dan efisiensi otomatisasi. Kita tidak bisa lagi membangun aplikasi dengan pola pikir tahun 2010 di mana server adalah segalanya. Kita harus memikirkan distribusi beban, edge computing, dan pengalaman pengguna yang instan. Sebagai mahasiswa, tugas kalian bukan hanya menghafal definisinya, tetapi memahami trade-off arsitektur
yang apa terjadi di setiap eranya nanti. Masa depan web tidak akan berhenti di sini karena teknologi imersif seperti spatial web, AR, or VR mulai menuntut standar baru dalam pengiriman data berlatensi super rendah. Protokol-protokol lama sedang diperbarui dan digantikan oleh mendukung volume data masif yang dibutuhkan oleh dunia 3D dan streaming resolusi tinggi. Web sedang berevolusi menjadi sebuah sistem operasi global yang tidak terikat pada satu perangkat keras tertentu. Oleh karena itu, memahami sejarah evolusi ini memberikan konteks mengapa teknologi tertentu diciptakan dan masalah apa yang sebenarnya ingin mereka selesaikan. Tanpa pemahaman ini, kita hanya akan menjadi tukang ketik kode yang buta arah di tengah hutan teknologi yang terus berubah. Nah, lanjut, di sini ada network fundamentals pipa digital di balik layar. Sebelum memahami kode HTML atau CSS, kita harus memahami bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah client server architecture, sebuah konsep yang mirip dengan dinamika di sebuah restoran cepat saji. Di sini, klien, browser di laptop atau HP kamu bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur yang menyimpan bahan makan, data, dan koki sebagai logika aplikasi. Pelanggan tidak bisa sembarangan masuk ke dapur dan mengambil makanan sendiri. Mereka harus memesan melalui pelayanan atau API sesuai dengan menu yang tersedia. Jika dapur sedang sibuk atau pelayan salah mencetak pesanan, maka makanan atau responsnya akan terlambat sebagai atau bahkan salah kirim. Komunikasi antara klien dan server ini tidak bisa terjadi melalui sihir, melainkan melalui seperangkat aturan ketat yang disebut sebagai protokol, dengan fondasi utamanya adalah TCP or IP. Bayangkan IP address adalah sebagai alamat rumah lengkap dengan kode posnya, yang memastikan paket data tahu kemana harus pergi di antara miliaran rumah di lain di dunia. Setiap perangkat yang terhubung ke internet wajib memiliki alamat IP unik, baik itu versi IPv4 yang formasinya klasik, misalnya 192.168.1.1 itu ya, maupun IPv6 yang lebih panjang untuk mengakomodasi ledakan jumlah perangkat IoT. Tanpa IP address, internet akan menjadi ruang hampa dan di mana tidak ada satupun pesan yang menemukan penerimanya. IP adalah identitas lokasi di dunia digital yang memungkinkan routing data secara global. Namun, sekedar tahu alamat saja itu tidak cukup. Kita butuh jaminan bahwa paket data yang dikirim akan sampai dengan selamat dan utuh, dan di sini peran TCP bekerja sebagai jasa ekspedisi super teliti yang memecah file besar menjadi paket-paket kecil, memberi nomor urut pada setiap paket yang mengirimkan satu persatu. Sebelum mengirim dimulai, TCP akan melakukan ritual yang disebut three-way handshake untuk memastikan kedua belah pihak siap berkomunikasi. Jika ada paket yang hilang di tengah jalan karena koneksi buruk, TCP akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut sampai data diterima lengkap. Mekanisme ini menjamin reliabilitas meskipun harus sedikit mengorbankan kecepatan karena adanya overhead komunikasi bolak-balik. Masalahnya, manusia tidak didesain untuk mengingat deretan angka IP address seperti 142.250.198.46. Kita lebih mudah mengingat nama seperti HTTPS, www.google.com, search, dan sebagainya. Disinilah DNS atau Domain Name System itu berperan sebagai buku telepon internet yang menerjemahkan nama domain yang lebih ramah manusia menjadi alamat IP yang lebih ramah mesin. Ketika kamu mengetik URL di browser, proses DNS resolution terjadi secara hierarkis, dimulai dari cache, komputer lokal, lalu ke DNS resolver, hingga ke root server dan top level domain. Proses ini berlangsung dalam hitungan milidetik, namun tanpanya kita harus mencatat alamat IP setiap website di buku catatan fisik. DNS lapisan abstraksi vital yang membuat internet dan digunakan usable oleh masyarakat umum. Dan dalam arsitektur modern, pemahaman tentang jaringan ini sangat krusial karena seringkali masalah performa aplikasi bukan disebabkan oleh kode yang buruk, tapi oleh latensi jaringan. Konsep seperti CDN diciptakan justru untuk mendekatkan data ke pengguna dan meminimalkan jarak fisik yang harus ditempuh oleh paket data. Latensi waktu yang dibutuhkan data untuk pergi dari titik A ke titik B dibatasi oleh kecepatan cahaya dan syarat optik yang merupakan hukum fisika yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, sering engineer yang baik harus selalu memikirkan cara mengurangi jumlah perjalanan antara klien dan server. Semakin sedikit perjalanan yang dibutuhkan, semakin cepat aplikasi terasa di tangan pengguna.
Terakhir nih, penting untuk menyadari bahwa jaringan internet adalah lingkungan yang tidak bisa dipercaya dan penuh dengan potensi kegagalan. Nah, selanjutnya di sini ada HTTP Deep Dive bahasa pengantar web. Nah, di sini langsung saja, jika ada TCP or IP adalah truk pengangkut barang, maka HTTP adalah aturan tentang bagaimana barang tersebut harus dikemas, diabeli, dan dibongkari muatannya. HTTP adalah protokol stateless yang artinya server tidak secara otomatis mengingat percakapan sebelumnya dengan klien yang sama. Nah, setiap permintaan atau request dianggap sebagai transaksi baru yang berdiri sendiri ini seperti kasir yang melupakan wajahmu segera setelah kamu selesai membayar. Sehingga kamu ingin memesan lagi, kamu harus menyebutkan ulang nama dan detail pesananmu. Sifat stateless ini membuat arsitektur web sangat scalable karena server tidak terbebani oleh memori untuk menyimpan riwayat setiap pengguna, namun juga memunculkan tantangan dalam mengelola sistem login user. Nah, di sini HTTPS terdiri dari beberapa komponen vital. Yang pertama ada HTTP verb, URL, headers, dan terkadang body atau isi pesan. Nah, ada juga HTTP verbs seperti get, post, put, delete, headers berfungsi sebagai metadata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser atau user agent maksud saya. Oke. Nah, sini lanjut di mana server merespon dengan HTTP respon yang selalu diawali dengan status kode sebuah kode 3 digit itu yang memberikan nasib dari request tersebut. Pertama itu kode 2, misalnya 2xx itu seperti 200, berarti bisa diakses. Nah, selanjutnya sampai seterusnya seperti itu. Nah, lanjut, evolusi HTTP sangat menarik untuk diamati, dimulai dari HTTP 1.1 yang menjadi standar selama bertahun-tahun namun memiliki sebuah performa serius bernama server. Sehingga ada satu file gambar yang macet saat diunduh. File-file kecil ini belakangannya harus antri menunggu, ibarat antrean di kasir supermarket yang hanya buka satu jalur. Nah, kalau HTTP 2 ini hadir sebagai solusi revolusioner dengan memperkenalkan fitur multiplexing yang memungkinkan banyak request dan respon dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP tunggal. Namun tidak hanya berhenti di sini, kini kita hanya akan menyambut era HTTP 3 yang dibangun di atas protokol quick. Oke. Masih menggunakan TCP yang terkadang lambat saat handshake. HTTP 3 ini beralih menggunakan UDP yang jauh lebih ngebut karena membuang banyak prosedur verifikasi yang berlebihan dan didesain untuk dunia mobile yang koneksinya sering tidak stabil. Dengan protokol ini, latensi ini bisa dipangkas drastis dan bisa digunakan untuk bermain game dan streaming video. Seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan 4, browser rendering engine dari kode ke pixel. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di milidetik antara saat kamu menekan enter dan saat website itu muncul di layar? Proses ini disebut critical rendering path. Untuk urutan tugas super kompleks yang dilakukan oleh browser engine, langkah pertamanya itu adalah menggunakan parsing HTML, di mana proses membaca file HTML mentah-mentah dan mengonversinya menjadi karakter lalu menjadi token dan akhirnya menyusunnya menjadi DOM tree atau dokumen object model. Secara paralel, segera setelahnya browser juga harus memproses file CSS melalui langkah yang disebut CSSOM construction. Berbeda dengan HTML yang bisa diproses sebagai demi sebagian, CSS bersifat render blocking, artinya browser tidak akan menampilkan apapun ke layar sampai CSS selesai dibaca dan dipahami.
Nah, setelah DOM dan CSS-OM siap, browser menggabungkan keduanya menjadi render tree. Perlu dicatat bahwa render tree ini hanya berisi parlemen-parlemen yang benar-benar akan ditampilkan di layar. Elemen dengan Nah, lanjut. Tahap selanjutnya adalah layout atau sering disebut sebagai reflow, di mana browser mulai menghitung geometri presisi dari setiap elemen, posisi koordinat X atau Y, dan ukuran lebar tinggi dalam satuan piksel. Langkah terakhir adalah pen dan composite, di mana browser akhirnya mengisi piksel-piksel di layar dengan warna gambar, bayangan, dan teks. Dan pada tahap composite ini, browser modern memisahkan elemen-elemen tertentu ke dalam lapisan-lapisan atau layers terpisah mirip seperti layar di Photoshop dan menggabungkan GPU atau kartu grafis untuk menggabungkannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang web security baseline tentang pertahanan digital. Di hutan belantara internet, data adalah komoditas paling berharga dan protokol HTTP standar ibarat mengirim kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan bisa membaca isinya dengan jelas. Nah, solusinya adalah HTTPS ini pada dasarnya adalah HTTP yang dibungkus dalam lapisan enkripsi bernama SSL atau TLS. Bayangkan, kembali ke kartu pos tadi, tapi sekarang kartu pos tersebut dimasukkan ke dalam kotak baja yang terkunci rapat sebelum dikirim. Jantung dari HTTPS ini adalah proses TLS handshake, sebuah tarian kriptografi rumit terjadi dalam hitungan milidetik sebelum data sesungguhnya dikirim. Dalam proses ini, browser dan server saling menyapa, algoritma enkripsi yang akan digunakan, dan server mengirimkan satu kartu identitasnya disebut sertifikat SSL. Sistem kepercayaan ini bergantung pada niat pihak ketiga yang disebut sertifikat authority seperti Let's Encrypt, DigiCert, atau Cloudflare maksudnya. Di era modern, browser-browser seperti Chrome dan Firefox telah mengambil sikap tegas dengan menandai semua situs non-HTTPS sebagai not secure di address bar. Ini bukan sekedar kosmetik, tapi sebuah langkah untuk memaksa industri beralih ke standar keamanan yang lebih tinggi. Nah, lanjut ke pembahasan ke-6. Integrasi keislaman, arsitektur digital, dan fitrah keterhubungan. Dalam perspektif Islam, teknologi web yang dihubungkan miliaran manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern dari konsep hablum min anas dan silaturahim sebagai TCP atau IP, dan kabel serat optik bekerja keras tanpa henti untuk memastikan paket data sebagai tujuannya demi menjaga konektivitas. Dan seorang muslim juga diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak putus. Nah, keteraturan protokol yang ketat mulai dari handshake TCP hingga struktur header HTTP yang mencerminkan konsep nizam yang merupakan inti dari ajaran Islam. Alam semesta ini tidak berjalan secara acak, melainkan mengikuti sunnatullah yang presisi dan terukur. Sama seperti web yang akan hancur jika tidak ada standar protokol yang disepakati bersama. Jika sebuah server melanggar aturan protokol HTTP, komunikasi dan gagal. Begitu pula jika manusia melanggar aturan syariat atau norma sosial, tatanan masyarakatnya akan rusak. Nah, peran DNS dan sertifikat SSL atau TLS dalam memverifikasi identitas server sangat selaras dengan perintah Al-Quran tentang tabayun atau verifikasi dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, penerapan keamanan dan data melalui HTTPS dan enkripsi juga melakukan bentuk penunaian amanah yang sangat fundamental ketika pengguna memasukkan data pribadi atau sandi dalam web kita. Dia akan merahasiakan apapun dan menitipkannya kepada kita. Nah, dia juga mengajarkan bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti kita tidak boleh puas dengan status quo jika ada cara yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu. Nah, terakhir, kita harus menyadari bahwa seluruh arsitektur web ini hanyalah wasilah atau alat, dan hukum penggunanya bergantung pada maqasid atau tujuan di baliknya. Nah, kesimpulan pada peta mental arsitek web ini adalah bab ini telah meruntuhkan ilusi bahwa web hanyalah sekedar layar yang menyala. Nah, poin-poin vital yang harus tertanam dalam mindset seorang web arsitek itu adalah evolusi adalah respon terhadap kebutuhan, latensi adalah musuh utama, protokol menentukan performa, rendering bukanlah sihir, keamanan bukan fitur opsional. Nah, dengan fondasi arsitektural ini kamu bisa melangkah ke bab 2 di mana kita akan mulai meletakkan batu bata pertama dalam membangun aplikasi web struktur data semantik.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.